Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Dhateng para pidisoko ingkang sampun kinabekten, Bapak sedaya jamaah pengajian rahimakumullah. Monggo mboten kesupen, mboten kedatan sah ngunjukaken raos syukur dhumateng ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala ingkang tansah paring kenikmatan dhateng kula panjenengan sedaya, nikmat iman, Islam, sehat lan sempat sehingga dalu punika sarengan saged nglajengaken kajian kula panjenengan. Terakhir kita aturaken nggih punika bab wudu. Ya, sampun rampung, dalu punika kita aturaken bab mandi. Mungkin kalau ini pun cuplik beberapa pertanyaan berkaitan dengan mandi. Mandi menika disyariatkan di dalam Islam, baik itu melalui kitabullah utawi Al-Qur'an utawi As-Sunnah utawi ingkang dipun wastani hadis. Teng Qur'an Allah ngendikaken wa in kuntum junuban fattoharu. Dan jika kamu dalam keadaan junub, bersucilah. Wonten malih wala junuban ila abiri sabili hatta tartasilu. Kalau kamu sedang berjunub, itu janganlah berdiam di masjid. Berdiam artinya lama seperti ini misalnya dalam kondisi junub. Ila kecuali abiri sabili, sampai sekedar lewat saja itu boleh, jadi hanya seler gitu. Tapi kalau berdiam maka itu tidak diperbolehkan hatta tartasilu, sampai kalian mandi. Ada lagi pendidikan Rasulullah tawi hadis, idza tajawazal khitanul khitana, jika bertemu khitan dengan khitan alias kemaluan dengan kemaluan. Jadi walaupun hanya bertemu saja, ini sudah dewasa semua nih, tahu. Jadi kalau sudah bertemu walaupun mohon maaf tidak sampai puncak, maka itu sudah masuk faqad wajabal ghuslu, maka dia sudah wajib untuk mandi. Jadi khitan atau kemaluan, ya, laki-laki bertemu dengan kemaluan perempuan, maka walaupun tidak sampai puncak kenikmatan, tapi itu sudah wajib untuk mandi. Nah, istilah mandi itu mandi yang sifatnya itu mandi, kalau kita mengatakan mandi besar atau mandi junub. Jadi bukan mandi yang kadang-kadang kan kita misalnya lenggebyur rambut itu kadang-kadang bisa 2 atau 3 hari sekali. Jadi menyesuaikan nek wis gatel rambutnya apa urung. Jadi yang mandi biasanya bagian badan dan wajah, sementara bagian kepala, rambut itu biasanya tidak. Itu belum dikatakan mandi untuk kategori ini. Ini hanya mandi ini pun biasa kita di harian. Tapi mandi di sini adalah mandi junub, dan nanti kita aturaken tata urutanipun. Senasa kalau ini sampun kita cuplik. Nah, yang wajib untuk mandi junub itu adalah satu, orang yang junub. Junub itu seperti yang saya sampaikan yang di depan tadi, di hadis tadi, yaitu bertemunya 2 khitan. Wa wal taqaul khitanaini walau biduni inzalin. Bertemunya 2 khitan walaupun walau itu dari bahasa Arab ya. Biduni tanpa inzalin, tanpa keluar. Jadi kalau sudah bertemu 2 kemaluan itu, maka dia termasuk kategori junub. Wal inzalu, dan juga yang keluar wa khurujul mani, yaitu keluarnya mani. Ini juga termasuk yang yang masuk kategori orang junub. Nah, yang seperti ini maka dia wajib untuk mandi. Artinya wajib
itu ketika akan melaksanakan ibadah yang mewajibkan untuk suci atau sesuatu yang dilarang kecuali. Jadi yang dilarang seseorang itu dalam kondisi junub untuk melaksanakan itu, maka sebelum melaksanakan itu maka wajib baginya untuk mandi terlebih dahulu. Yang kedua, selesainya darah haid dan nifas. Selesainya darah haid dan nifas bagi wanita. Misalnya kalau haid ya bulanan, kalau nifas setelah melahirkan. Setelah melahirkan ini ada beberapa mazhab berbeda-beda. Ada yang karena ada yang sampai 60 hari, ada sampai 70 hari. Itu dibatasi sampai 60 hari ada yang 45 hari ada. Setelah itu dianggap darah istihadah, darah penyakit. Kalau darah penyakit itu tetap sholat. Ini wanita, darah yang keluar bukan seperti darah haid. Ya menurut medis dikatakan bahwa dia bukan darah haid, maka dia tetap sholat. Tetap sholat agar tidak, ya sekarang sudah mudah, artinya banyak model pembalut, jadi bisa diamankan najisnya tidak mengotori tempat sehingga bisa diatasi. Tetapi yang istihadah ini dia tetap sholat, beda dengan haid. Kalau haid, selama haid maka dia tetap tidak boleh sholat, termasuk nifas. Tapi kalau sudah selesai maka segera untuk mandi besar. Nomor 3, masuknya Islam. Seseorang yang masuk Islam maka dia harus mandi besar. Lebih dulu mana syahadat dengan mandi besar? Kalau saya lebih gini, kalau ada orang pengen syahadat mending langsung. Jadi urasah ngenteni upacara. Yang penting ketika seseorang itu sudah ditanya yakin sudah jadi ini bedanya kita dengan kalau yang mungkin yang itu ada yang pokoknya urusannya kari, tapi kita pastikan bahwa dia masuk Islam itu sudah paham apa yang dia lakukan. Bahwa ketika dia mengucapkan syahadat berarti dia sudah mengakui konsep di dalam Islam. Dan ketika itu langsung saja disyahadat. Adapun nanti berikutnya harus ada upacara, karena kan harus ada sertifikat. Ada sertifikat untuk kemudian dipakai mengurus perubahan data KTP misalnya. Nah itu nanti, itu mungkin bisa mandi dulu, tapi jangan sampai kalau ada orang yang mau Islam sesuk seminggu gas mati misalnya. Baru nganti seminggu wis mati, padahal dia sudah kerentek. Lah yang keliru sapa? Sing keliru sing muni seminggu gas kuwi. Dia sudah kerentek masuk Islam kok malah ditunda. Jadi segera saja ketika dia memang kerentek masuk Islam saat itu disyahadat. Dituntun mengucapkan 2 kalimat syahadat sudah. Kemudian dia diminta setelah itu mandi. Setelah mandi kemudian dia melaksanakan syariat sebisanya dulu. Misalnya waya sholat, terus iso maca apa ya melu saja dulu. Ini kok ngarepe ingat-ingu ya ora apa-apa. Termasuk bacaan Al-Fatihah dia belum hafal, nanti ada bacaan yang itu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Itu bacaan pengganti Al-Fatihah nek urung hafal Al-Fatihah. Jadi yang pendek itu dulu. Bagi orang-orang yang baru masuk Islam. Jadi ketika masuk Islam itu orang itu wajib untuk mandi. Kemudian al-maut, mati. Orang yang mati maka wajib untuk mandi. Gandeng ra iso adus dhewe ya dimandikan. Ya adus dhewe ono. Walaupun tadi ada orang misalnya begini, ada orang itu karena kesolihannya itu diberikan firasat oleh Allah, merasa jadi kroso. Tanda-tanda kematiannya dia itu merasa. Sehingga ada orang itu sampai kaine wis nyepake dhewe, wis diketoki dhewe. Terus mau meninggal itu dia mandi. Nah itu pada saat meninggal tetap bagi orang yang di sekelilingnya itu tetap harus memandikan.
karena tetap ada jeda antara ini yang kita tidak tahu. Dan ini syariat bahwa setiap orang yang meninggal muslim maka dia harus dimandikan, diurus sepanjang, pokoknya intinya sepanjang tidak gugur keislamannya itu harus dimandikan, kecuali mati syahid. Kalau mati syahid perang, ya, mati syahid yang perang, maka tidak dimandikan, tidak dikafani, jadi langsung cuma disolatkan kemudian dikubur. Bedanya di situ. Tapi bagi yang biasa, walaupun ada orang yang mendapat pahala mati syahid, itu tetap dimandikan biasa. Contohnya seorang ibu yang melahirkan kemudian meninggal, itu pahalanya pahala syahid. Orang yang menjadi korban gempa itu syahid, tapi tetap dimandikan karena bukan perang, tapi dia mendapatkan pahala syahid. Jadi yang membedakan hanya pahalanya saja. Tapi untuk tata caranya tetap berlaku tata cara umum. Termasuk nanti beberapa tindakan orang-orang yang, mohon maaf, misalnya pelaku maksiat, mati tapi maksiat. Nah, kalau maksiatnya itu tidak menggugurkan keislamannya, itu tetap diurus secara Islam. Tetap diurus secara Islam. Jadi sama, tetap dimandikan, dikafani, ya, disolati. Jadi tetap semuanya. Nah, orang yang meninggal itu dimandikan, dan mandinya orang meninggal itu sebenarnya sama dengan mandinya orang hidup. Hanya yang menjalankan orang yang masih hidup. Bedanya hanya di situ saja. Tata caranya sama saja. Jadi kalau tanya, piye le ngedusi mayit? Ya kaya dhewe mandi junub. Sama saja. Kemudian yang disunahkan dari siapa saja yang sunnah untuk mandi besar. Kalau tadi yang wajib, mati wajib mandi, junub wajib, berhenti haid wajib, masuk Islam wajib. Yang sunnah itu lil jumu'ah, Jumat, mandi Jumat itu sunnah. Ghuslul jumu'ati wajibun ala kulli muhtalim. Mandi Jumat itu wajib ngala atas kulli muhtalimin, setiap orang yang sudah bermimpi atau orang yang sudah dewasa. Kata wajib ini harus difahami ya. Bukan wajib di sini orang sunnah. Wajib itu kalau tidak ada udzur maka harus dilaksanakan. Misalnya, waduh lah aku ini kantor kurung karo iso mulih dan sebagainya. Mandinya pagi. Jadi pagi hari itu kita mandi wajib. Jadi sebelum berangkat itu kita mandi besar dulu hari Jumat. Neng kantor orang mandi wis apa-apa. Walaupun keutamaannya itu yang lebih bagus adalah kalau mandi itu dilaksanakan menjelang berangkat ke masjid. Itu yang lebih utama. Tapi kalau kita misalnya tidak memungkinkan untuk itu, ya tidak apa-apa. Kita paginya itu mandi besar, nanti siangnya kita sudah tidak, karena kita tidak ada kemampuan untuk itu. Karena pada dasarnya sebenarnya hikmah untuk mandi itu kan juga agar kita itu tidak bau, tidak berbau yang tidak mengenakkan. Kalau saya biasa awor anak-anak itu kan waduh praktek Jumatan, wow, krungete kayak ora ono cah enom do anggo apa jenenge deodoran tuh ora ono. Dadi duar do ngelas, duar do masang insalasi, baru do wah bune ampek-ampek ae. Ya wis ra apa-apa ya anak-anak. Tapi memang sebenarnya sunnahnya itu hendaknya kita, ya sebenarnya tidak hanya saat itu ya, saat sholat jamaah. Intinya berkumpul dengan orang lain itu disunahkan kita untuk memakai wangi-wangian. Jangan sampai kehadiran kita itu baik bau tubuh atau apa itu mengganggu orang lain. Apalagi Jumat. Kalau Jumat itu kan jelas karena memang itu waktu khusus umat Islam itu hampir semuanya hadir kecuali orang-orang yang berhalangan sakit dan sebagainya. Jadi wajib begitu. Kalau perintah tertinggi itu fardu. Makanya
cari ilmu itu kan bukan wajib di sana. Tolabul ilmi faridotun. Jadi mencari ilmu itu fardu sebenarnya. Makanya ada orang Islam ya, dia mengatakan rasa golek ilmu malah aman nek ora ngerti apa-apa, tapi dia mengingkari tidak melaksanakan fardunya tolabul ilmi. Jadi nek tidak taunya itu, karena ilmu kan luas ya. Kita itu wis golek ilmu sakmono ya tetep wae ono sing ora ngerti gitu. Itu ndak apa-apa. Tapi kan kita tetap berusaha untuk tolabul ilmi. Tapi nek wis ora ngerti sisan mah ora apa-apa, itu salah. Itu nanti akan dimintai pertanggungjawaban untuk tolabul ilmi. Sampai kapan? Yo minal mahdi ilalah di. Dari ayunan sampai ke liang lahat, artinya kalau urung mati iki pokoke golek ilmu terus. Statusnya apapun, wah statusnya kiai, ulama dan sebagainya, itu ilmu itu belajar terus. Wong ra nontek ilmu itu. Jadi kita tinta itu kalau diambilkan dari laut, air laut untuk menulis ilmu Allah, itu nggak akan cukup. Sementara kita hanya berapa ini tinta, satu kitab ini tinta seberapa, ini nggak seberapa. Itu untuk gambaran saja. Jadi kalau kita mau belajar terus itu sebenarnya ilmunya luar biasa, sangat luas. Nah itu tadi makanya yang Jumat itu maka menjadi dimasukkan kategori sunnah muakkadah. Lalu lil ikhram, bagi orang yang ikhram, disebut muhrim. Ini salah kaprah. Kan toh duduk muhrim, ora oleh bareng. Kalau yang itu namanya mahram. Istilah orang yang dilarang untuk dinikahi itu namanya mahram. Kalau muhrim itu orang yang sedang berikhram. Jadi umroh atau haji. Ya, umroh atau haji itu kan perlu berikhram lah. Beliau-beliau yang memakai baju ikhram itu namanya muhrim. Kita kan kadang-kadang salah menyebut khotib dengan khotib itu wis beda. Jadi kalau khotib sing ning dhuwur, kalau khotib itu orang yang mengkhitbah. Khutbah dengan khitbah beda. Tulisannya podo. Nek ora nganggo harokat itu podo. Tapi nanti kalau dilihat konteksnya kalimatnya seperti apa itu khutbah atau khitbah. Nek khutbah itu pidato, nek khitbah ngelamar cah itu namanya khitbah. Makanya dalam bahasa Arab itu memang kadang-kadang karena banyak yang kalau belajar kitab gundul itu kan secara tata bahasa itu enggak salah. Tapi kadang-kadang maknanya bisa berbeda. Saya dulu di Ma'had itu ada temen limaca itu kan. Ada limaca tanpa harokat itu. Fadilatus sabab taqa'u fi. Keutamaan seorang pemuda terletak pada tulisannya dzal kaf ra ha. Teman saya membacanya fi dzakarihi. Terletak pada zakarnya. Jadi kehebatan cah nom kuwi terletak pada kehebatan kemaluannya. Isih ruso. Oh, bener ora iki? Ya secara tata bahasa bener, tapi di situ itu kan syair tentang ilmu. Itu mestinya bacanya itu fi dzikrihi. Kehebatan seorang pemuda itu terletak pada kekuatan ingatannya, zikir. Dzikrihi itu ingatannya. Tapi tamu saya bacanya fi dzakari, jadi kehebatan seorang pemuda itu terletak pada kekuatan kemaluannya. Nek sinom sing rusak. Padahal sebenarnya tapi secara bahasa ya nggak salah itu, jadi biasa. Makanya dalam membaca kitab itu kadang-kadang perlu cermat agar tidak salah terjemah. Kemudian lidukhulil Makkah, masuk Mekah itu juga disunahkan untuk mandi. Walil wukufi bi Arafah, dan untuk wukuf di Arafah. Kemudian yang keempat litasilil mayyit, bagi yang setelah memandikan mayit. Jadi orang yang setelah memandikan mayit, seyogyanya dia untuk mandi besar. Yang memandikan. Kadang-kadang mandikan mayit itu kita itu sebenarnya tidak mesti
Seperti nyun sewu, kita di tempat kita itu kan sudah punya tempat, kemudian ada ada bantal, ada itu sebenarnya tidak apa-apa seperti itu. Artinya kalau zaman dulu saya pernah di sreng kan. Nek ra dipangku ki ora anu. Jadi mayit ki nek ra dipangku ora ketoke ora manusiawi. Kayak gitu. Jadi tidak apa-apa sebenarnya memandikan mayit dengan anu itu tidak apa-apa. Kalau dulu malah dikai apa? Di anu tebok dan sebagainya. Nah, sekarang kita sudah punya alat yang dipakai untuk tempat memandikan, itu tidak apa-apa pakai yang seperti itu, bagus. Biar ki kudu kalau saya ingat kudu njupuk banyu pitung sumur. Pitung sumur terus ora oleh disentuh. Nek zaman kan kudu nganggo hidup. Sekarang suwen. Dadi ya. Kadang-kadang ada yang koyo iki ora manusiawi. Yaitu kalau masalah manusiawi dan tidak itu sebenarnya berlaku ketentuan adat istiadat sebenarnya. Sama seperti orang duduk wong kene karo dengan duduknya orang Arab dengan orang Sulawesi gitu. Satu pernah makan di Bandung pas diklat di luaran itu. Ada yang putri bareng-bareng toh banyak itu. Orang putri itu 5 jegang. Orang Sulawesi. Ternyata di sana itu ya ngono kuwi sopane iki seperti itu. Bagi tempat kita mesti rada aneh. Cok wedok ora sopan. Mekokok. Tapi di sana itu ya memang begitu anunya. Sehingga kadang-kadang ada memang di dalam agama itu juga mengakomodir adat ya, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan syariat itu tidak apa-apa. Jadi kita jangan sampai orang ngomong Islam ini anti budaya. Enggak, sebenarnya kita itu banyak sekali budaya-budaya Jawa itu yang tetap dilestarikan karena tidak bertentangan dengan syariat Islam. Kalau yang bertentangan misalnya yang berbau kesyirikan misalnya, nah itu beda, nah itu dihilangkan. Tapi misalnya adab sopan santun dan sebagainya, tutur kata itu kan cocok dengan syariat Islam, maka tetap budaya-budaya yang seperti itu. Itu memandikan mayit, orang yang memandikan mayit disunahkan untuk mandi besar. Kemudian fardunya mandi besar, yang pertama niat. Semuanya amal itu harus dahului dengan niat. Niatnya adalah ya niat mandi untuk menghilangkan hadas besar lillahi ta'ala. Nah, niat ini memang tempatnya di dalam hati. Kemudian yang kedua, wajibnya ini sebenarnya wajibnya itu mengalirkan ke seluruh jasad bilma'i, ke seluruh jasad dengan air bidalkin mayum kinu dalkuhu, dengan menggosok yang mungkin digosok ya, yang mungkin digosok. Dan ini untuk organ luar, artinya seluruh tubuh itu organ luar. Contoh, ada bagian yang kelihatannya organ luar tapi organ dalam. Mata ini kan ketok, jadi kaya jogo, tapi ini bukan organ luar, ini organ dalam. Sehingga mata itu tidak termasuk yang wajib dibasahi. Jadi kita nggak harus motone dipelirik ini terus tiok ini nggak harus. Jadi mandi kita merem itu nggak apa-apa, nggak perlu digosok, nggak perlu. Jadi karena mata ini organ dalam, walaupun secara fisik dia seperti organ luar. Tapi kalau misalnya hanya nyelempit itu organ luar. Contohnya misalnya bokong. Di antara bokong, jadi dubur itu kan kulitnya itu kan dempet. Nah, dempet ini kan kalau namanya kok digebyuri tok, itu nggak teles dan itu organ luar. Nah, dubur itu bukan dubur dalam ya, artinya jadi kulit bokong itu yang sing piye larang gambar gitu. Kan anune lho, bokong kanan bokong kiri. Nah, itu kan dempet. Itu harus basah karena dia termasuk bagian organ luar. Makanya harus digosok yang seperti itu. Itu untuk meyakinkan bahwa semua anggota tubuh luar, organ luar itu basah karena itu wajib.
Makanya kan kemudian mesti nek tatonan piye dan sebagainya. Jadi memang ya sepanjang kita kita tahu ya jangan gawe-gawe sing sifatnya itu menghalangi air mengenai kulit. Ya. Tapi bagi orang-orang yang misalnya zaman dulu dia jahiliyah misalnya, orang ngerti tatonan terus kemudian hijrah kembali ke Islam untuk menghilangkan tato juga tidak mudah, ya tetap jalan saja, tidak apa-apa. Sambil dia berusaha untuk bagaimana caranya menghilangkan tato. Dan itu tidak menunggu bersihnya tato untuk melaksanakan sholat. Bukan kok terus aku lihat tuh suruh sah ini gitu. Aku ngenteni tato hilang. Jangan. Tetap saja dia mandi besar. Allahu alam, Allah Maha tahu. Kemudian dia tetap melaksanakan ibadah sambil berusaha bagaimana menghilangkan bekas-bekasnya masa lalu seperti tato itu. Itu niat menggosok seluruh anggota tubuh dan menggosok ya, dan menggosok. Kemudian tahlilul asabi wasya'ri, menyela-nyela jari jemari dan rambut. Ya, rambut. Kalau ini semuanya beda dengan wudu ya. Kalau wudu itu tidak harus disela-sela. Ya. Jadi kalau jari-jari ya ini. Tapi kalau kepala, kalau wudu itu cukup diusap saja tidak apa-apa, kan hanya begini. Itu tidak apa-apa. Bahkan ada yang memaknai bi itu sebagian, ya kurang ini wis selesai. Itu tidak apa-apa. Tapi kalau mandi besar itu harus disela-sela. Ya. Baik itu sari roksi, rambut kepala, wa ghairihi, dan rambut-rambut yang lain. Terserah rambut nopo mawon, sing di tubuh itu semuanya harus disela-sela, semuanya harus ikut basah. Konon apa saja bagian organ luar. Itu fardunya ya, fardunya itu. Kemudian yang sunnahnya ketika mandi itu tasmiyah, membaca bismillah. Kalau sudah di dalam, bacanya bismillah cukup di dalam hati, karena biasanya sekarang itu kamar mandi kita itu menjadi satu dengan WC, sehingga seyogianya membacanya tasmiyah atau bismillah itu di dalam hati. Kemudian ghuslul kafaini ibtidaan qabla idkhalihima fil ina. Membasuh kedua telapak tangan dimulai sebelum memasukkan di dalam bejana. Jadi sebelum tangan kita itu dimasukkan dalam bejana, itu hendaknya tangan kita itu pertama yang harus dibersihkan, apapun. Termasuk ketika kita dari bangun tidur, dari apapun, itu pertama yang harus dibasuh itu adalah telapak tangan dulu. Karena telapak tangan itu yang akan membawa, ibaratnya ini wadai toharoh itu ya telapak tangan itu. Dia akan membawa air, ya, wudu dan sebagainya itu kan pakai itu. Sehingga pertama yang harus dibersihkan adalah telapak tangan. Al-bidayatu bi'izalatil adha, dimulai dengan menghilangkan bagian-bagian yang terkena najis. Jadi yang ada najisnya jelas ya, kalau kita gambarannya kalau misalnya junub itu kebanyakan kan di kemaluan, maka kemaluan itu pertama yang harus dibersihkan dari najis. Taqdimu a'dha'il wudu'i qabla ghuslil jasadi, mendahulukan anggota wudu sebelum mandi ya, mendahulukan anggota wudu, makanya seperti wudu. Kemudian almat madhotu wal istinsyak, berkumur sama memasukkan air ke dalam hidung, itu sunnahnya. Makruhnya al israfu fil ma'i, berlebih-lebihan di dalam menggunakan air. Kemudian al ghuslu fil makanin najisi, mandi di tempat sing okeh najise. Ya, ini kadang-kadang kalau bepergian
bepergian itu ada toilet umum, toiletnya sempit, kemudian wambune. Nah, itu kan potensi di situ itu masih banyak tidak terjaga dari najis. Maka tidak kok dilarang, ya makruh saja. Kalau kira-kira kita ragu, setidaknya pertama ya dhewe ngalami ngebyuri sik. Ya, ngebyuri sik di anggota itu jangan sampai nanti ada yang nyeprotin itu malah semprotannya itu bagian dari najis. Kemudian mandi tanpa penutup. Maksudnya penutup itu mandi di tempat terbuka. Itu makruh. Dulu nek ada yang di pernah naik kapal tentara. Tempat mandinya terbuka. Terus buarep-buarep di kapal-kapal perang itu ternyata banyak yang begitu. Nah itu kalau bisa seyogianya antara satu orang dengan orang yang lain itu ada batasnya. Itu tapi dulu saya nggak tahu sekarang. Dulu waktu kita ada muktamar di Sulawesi itu kan dibantu oleh tentara TNI dari kapal TNI. Lihat tuh saya do cingak ya, nah rakulino aku. Iki lah tuh sih bukaan yang ini. Ya akhirnya do model telesat ya kan. Karena berhari-hari di atas kapal. Kemudian makruh mandi di tempat yang airnya itu diam, menggenang, meneng, berarti orang mlaku. Kalau kita kan kolah ayo meneng, itu mengalir karena diciduk. Menggenang itu kita ngomong yang ono kolam di situ terus ambyur dan tidak mengalir di situ. Ya. Maka itu tidak sampai haram tapi masuk dalam makruh karena lebih baik itu airnya yang mengalir. Makanya kalau kita tanya TKW yang di Arab itu, nek nyuci itu mesti dong, nek nyuci kudu dengan air yang mengalir. Jadi misalnya dengan pertama di mesin cuci itu tidak jadi dileboi curi neng mengalir. Jadi dicuri karo dibuang. Jadi dibuang. Apalagi yang punya yang punya bayi gitu ya. Nah itu kemudian secara kaifiat atau tata caranya itu kemarin sudah kita sampaikan ya Pak. Tadi kemarin yang tanya gitu, 2 minggu yang lalu itu sudah lama. Kaitannya dengan mandi itu, yaitu nanti apakah kalau dengan sabun bagaimana? Memang di mazhab Syafi'i itu kalau kecampuran itu menjadi airnya itu menjadi tidak mutlak sehingga tidak sah. Ya gampang saja kalau saya sebenarnya pertama itu yang penting dicari sahnya dulu. Dicari sahnya sabun nikeri atau sabun sikik engkau baru mandi. Jadi pertama itu mandi sabunan komplit, keramasan komplit, baru setelah itu berniat mandi. Berarti wudu baru mandi besar. Jadi ini mandi biasa saja lah, keramas dan sebagainya selesai. Kemudian kita berniat mandi syariatnya. Atau mandi dulu ben lali. Jadi yang pertama itu bersihkan najis, ya ada najisnya. Setelah itu wudu kebiur wabuh. Selesai itu sebenarnya. Kan kita rambutnya saya gatel urusannya sampo. Udah, tapi itu sudah sah. Jadi kita sudah belum keramas. Belum nganggo sabun, tapi wis digebyur semua wis menghilangkan najis, wis mendahulukan anggota wudu, wis mengguyur seluruh anggota badan, wis disela-selani rambutnya. Itu sudah sah. Baru kemudian kita mandi biasa. Wah, iki sing gatel ya nganggo sampo. Wah, iki sing klenyet ya nganggo sabun misalnya begitu. Jadi saya sah. Nah, pertanyaannya kan nanti yo piye nek demok ngene iki. Wudu nih. Nah, harap untuk hati-hati wudu saja. Kalau mau hati-hati. Itu Bapak 9:30 ya, sesuai dengan jadwal kita. Mohon maaf kemarin juga saya kesar menyang dan obatnya urung mandi.
Wis plong celeng-celeng ndak tahu ini kok rada awet tenan ini. Sampai sekarang ini masih. Jadi arep CT scan saya. Saya curiga bukan tipes. Jadi ya saya kalau saya matur Pak. Karena dulu saya pernah jatuh sini kebanting ya anunya. Kegelidak ini pernah dulu waktu masih remaja itu pernah. Jadi saya minta CT scan ya. Neng kok neng gumun lu banget itu mulai jam 2 sore. Jam 2 sore itu mulai lu banget itu ngarepe maghrib. Kenceng banget. Aku mbeni obat engko le rada sedot-sedot jam-jam 9 itu efek obat. Obatnya ya obat paracetamol. Ya itu Bapak yang berbahagia, semoga sedikit ini memberi manfaat. Nanti kalau ada diskusi sebentar-sebentar monggo sambil nggih. Kula badhe nyakenaken. Nek biyen nek nom niku nek ijen Dewi Joko. Sakniki nek wis ijen tuwa niku dodol. Lah niku dadi nek nom niku nek nek nom nek mimpi dewasa bukan mengeluarkan ini. Ini kula wis paham. Wajib tak niki niku nggih kerep awor malah wente-wentean kalih almarhumah. Ning kok ora metu mimpi to Lah niku kula niku tetep dulu. Lah niku apa niku wajib tetep kula niku bener napa niku boten sesuai karo tuntunan. Nuwun. Mimpi bertemunya dua khitan itu kalau dalam kenyataan. Kalau dalam mimpi itu yang menyebabkan junub itu bukan bertemunya dua khitan dalam mimpi, tetapi keluarnya air mani. Jadi kalau tidak keluar air mani walaupun kita bermimpi berhubungan itu tidak masuk kategori junub. Tidak junub. Nggih, memang tidak junub. Sepanjang tidak keluar berarti dinguk terus ini. Jadi kok garing orang berarti ini tidak apa-apa, itu bukan junub. Garing gua memek ini udah garing sih. Itu ndak anu, jadi tidak masuk kategori junub. Nek bentuke kaya cacing bundel lho, Pak. Kena ambune. Apa nih bentuknya ku ambune? Ora ambune. Cacing bundel wis lali. Kaya kilu cacing bundel ya. Nek ra ambune bobek. Jadi gitu nggih Pak Min gitu. Jadi memang yang masuk junub karena bertemunya dua khitan itu dalam kondisi kenyataan. Jadi memang ibaratnya ora sida piye tapi kalau sudah bertemu tapi kenyataan itu masuk kategori junub. Tapi kalau hanya mimpi enggak. Batasnya kalau mimpi itu adalah keluarnya air mani. Yang gini ku sing anu masalah wajib niku tenan. Nggih, monggo sambil ke penutupan kita doakan sederek kita Pak Bianto, Bu Indang, Pak Suto, Bu Isti Fatimah, Pak Mardio. Semoga beliau-beliau di dalam hajinya diberikan kelancaran nih. Amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wa najata minan nari wal afa indal hisab. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila
warzuqna ijtinaba. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Wa khususan li ikhwanina Bapak Subianto Hadi, Ibu Indang Sulistianingsih, Bapak Segasih, Ibu Isti Fatimah, Bapak Martira Harjo. Zawadahumullahu taqwa wa ghafara dhanbahum wa yassara lahumul khaira haitsuma kanu wa yassara safarahum min Indonesia ila Makkahal Mukarramah wa Madinatul Munawwarah wa tarji'una ila Indonesia bisalamah. Astaudiullaha dinahum wa amanatahum wa khawatima amalihim. Astaudiuhumullaha alladzi la tadi'u wada'i'uhu. Allahumma ja'alhum hajjan mabruran wa sa'yan mashkuran wa dhanban maghfuran wa amalan sholihan mutaqabbalan wa tijaratan lan tabur birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.